ketemu lagi di Queen's Kitchen Story. Hari ini aku mau share satu resep kue yang cukup menguji kesabaran, yaitu lapis legit tapi versi kukus. Gimana cara bikinnya? Tonton aja terus videonya sampai habis karena aku bakal jelasin sejelas-jelasnya, dan jangan lupa ikuti step by stepnya ya. Untuk bahan-bahannya di sini aku bagi jadi 4 bagian. Nah, yang ini bahan A itu ada 4 butir telur utuh dan juga 1 butir kuning telur. Untuk lapis legit versi kukus itu harus pakai telur utuh dan sebagian pakai kuning telur ya. Tapi kalau lapis legit pakai oven itu lebih bagus lagi, lebih cantik lagi itu kalau pakai kuning telurnya aja. Next ada gula halus. Di sini aku pakai 8 sendok makan. Kalau nggak punya bisa pakai gula pasir, di blender aja sampai halus kemudian disaring. Lalu ada emulsifier. Di sini aku pakai Ovalet, bisa juga pakai SP atau TBM. Untuk bahan B ini bahan-bahan kering. Di sini ada 100 gram atau kurang lebih 10 sendok makan tepung terigu. Pakai yang protein sedang aja atau yang serbaguna. Kemudian 4 sendok makan susu bubuk dan setengah sendok teh baking powder. Untuk bahan-bahan C ada 125 gram margarin. Di sini aku pakai margarin biasa. Kalau teman-teman mau lebih spesial lagi bisa pakai Wisman atau Holman, nanti bisa aromanya bisa lebih wangi lagi. Tapi karena aku milih ekonomisnya jadi aku pakai margarin biasa aja. Kemudian ada 1 sendok makan susu kental manis. Lalu pewarna kuning telur. Kalau nggak ada bisa pakai pewarna kuning tua juga boleh. Ini biar lebih cantik aja warnanya. Kemudian pasta vanila. Ini nanti pakainya kurang lebih 1/4 sendok teh. Dan setengah sendok makan rum bakar. Rum bakar ini memang harganya cukup mahal ya, apalagi pakainya cuma sedikit. Jadi kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Lanjut ke bahan D, ini bahan untuk taburan. Ada 1/4 sendok teh bumbu spikuk dan juga 1 sendok makan bubuk coklat. Untuk komposisinya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah nanti kehabisan, bikin lagi dengan komposisi yang seperti ini. Oke, nanti semua bahannya aku tulis di description box. Untuk step yang pertama kita akan olah bahan-bahan C dulu. Aku mau lelehkan semuanya kecuali pewarna kuning telur. Jadi kita lelehkan aja margarin, susu kental manis, kemudian rum bakar dan pasta vanila. Ini udah aku jadiin satu. Kita lelehkan aja, jangan sampai mendidih, cukup sampai hangat-hangat kuku aja. Kalau sudah mencair seperti ini, matikan apinya dan biarkan sampai suhunya turun atau sampai dingin. Step berikutnya kita akan olah bahan-bahan A. Kita akan mixer semuanya bahan-bahan A tadi. Telur, gula halus, dan emulsifier. Untuk emulsifiernya pakai setengah sendok makan. Kemudian kita akan mixer sampai berubah warna putih pucat kental berjejak kurang lebih 10-12 menit. Nah, sambil nunggu adonan yang di mixer mengembang, ini aku mau saring dulu semua bahan B. Jadi tepung, susu bubuk, baking powder ini aku mau saring supaya nggak ada yang menggumpal. Nah, untuk bahan B ini sendiri itu sebenarnya kalau teman-teman mau itu bisa dicampur di mixer langsung bareng sama bahan A. Cuman ini aku pisahin aja. Jadi aku jadikan beberapa step. Adonannya sudah mengembang, sudah berubah warna putih pucat berjejak seperti ini. Matikan aja mixernya. Kemudian kita masukkan bahan B dan juga bahan C. Kita masukkan aja jadi satu semuanya. Kemudian tambahkan sedikit pewarna kuning telur biar warnanya lebih cantik. Lalu kita akan mixer lagi semuanya. Cukup sampai tercampur rata aja. Kurang lebih sekitar 1 menit. Jangan sampai overmix, karena kalau overmix nanti bisa bantet ya adonannya. Kalau teman-teman takut overmix karena pakai mixer, bisa pakai spatula aja dicampur sampai rata.
Nah, ini bagian pinggirnya tadi nggak kecampur rata, jadi aku pakai spatula lagi. Sebentar aja, cukup sampai rata aja. Untuk bahan D kita campur aja jadi satu. Kemudian ini aku saring dulu supaya nggak ada yang menggumpal. Setelah itu kita sisihkan dulu untuk jadi taburan nanti ya. Nah, ini dia kesalahanku, yaitu penggunaan loyang. Jadi loyang yang pas untuk takaran adonanku atau takaran resepku itu kalau teman-teman punya, pakai loyang yang segi panjang seperti ini aja. Ini punyaku ukuran 22 x 10, tingginya 7 cm kurang lebih. Lebih cocok pakai ini, lebih pas pakai ini. Sedangkan pas aku bikin vlog kemarin itu aku pakai loyang ukuran 20 x 20 seperti ini, dan itu hasilnya tipis banget. Itu kesalahan banget aku pakai loyang yang ini. Jadi kalau teman-teman punya loyang yang segi panjang yang tadi, mending pakai itu aja ya. Sekarang kita lanjut aja proses bikinnya. Kita tuang aja adonannya ke loyang. Jangan lupa loyangnya udah dilapisi margarin biar nggak lengket, dan juga kertas roti atau baking paper. Kemudian kita tuang tipis aja, aku pakai 3 centong sayur. Kemudian kita ratakan seperti ini. Oh iya, pastikan kukusan udah benar-benar panas ya, udah panas, udah dipanasin dari tadi supaya suhunya stabil. Setelah diratakan semuanya seperti ini sampai rata, kita hentak-hentakan sebentar supaya nggak ada udara yang terjebak di dalam. Baru setelah itu kita taburi dengan coklat bubuk dan juga bumbu spikuk yang sudah dicampur tadi sedikit aja, dan kita kukus 5 menit pakai api sedang cenderung kecil. Setelah 5 menit kita ulangi lagi step yang di awal tadi, sama persis sama step di awal. Kita tuang dulu adonan dengan takaran yang sama ya. Jadi kalau tadi di awal 3 centong, berarti yang kedua dan seterusnya nanti tetap sama ukurannya seperti itu. Kemudian ditaburi taburan coklat dan juga bumbu spikuk, dikukus lagi selama 5 menit, begitu seterusnya sampai di lapisan yang paling akhir. Nah, kalau sudah lapisan yang paling akhir sendiri atau paling atas sendiri, kita kukus lagi sampai matang kurang lebih 15 menit pakai api sedang cenderung kecil. Dan kalau bisa, jangan pernah keluarin loyang dari kukusan saat kita nambahin step by stepnya atau nambahin layernya, biar panasnya stabil. Nah, kalau aku ini kan aku keluarin, maaf banget karena maklum ya, rempong sama anak-anak, jadi ya udah aku keluarin aja, baru nanti aku balikin ke kukusan. Dan setelah matang hasilnya seperti ini. Atasnya mungkin kurang bagus ya, tapi nanti ini dijadiin bagian bawah aja biar bagian atasnya lebih cantik. Kalau kuenya sudah cukup dingin, sekarang kita keluarin aja dari loyang kuenya, dan aku mau tunjukin bagian atasnya. Aku lepas dulu baking papernya. Nah, kelihatan kan? Ini cantik banget, mulus banget, dan kalau ditambah pewarna kuning, itu jadinya seperti ini, lebih cantik warnanya. Kalau nggak ditambah, itu nanti jadinya lebih pucat. Nah, bagian pinggirannya sudah aku potong juga biar lebih rapi. Sekarang aku mau tunjukin layer-layernya biar kelihatan lebih jelas, dan hasilnya seperti ini. Seperti yang aku bilang di awal tadi, aku salah pakai loyang, jadi hasilnya tipis banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai loyang yang segi panjang yang seperti aku tunjukin yang tadi, itu pasti hasilnya lebih tinggi, lebih bagus. Dan ini itu empuk banget, enak banget, nggak bantet sama sekali. Untuk rasanya juga pas banget. Buat aku yang nggak terlalu suka manis, dengan takaran resep yang aku kasih tadi, ini manisnya pas, nggak terlalu manis juga dan enak. Jadi selamat mencoba di rumah buat yang penasaran mau bikin lapis legit kukus juga. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share resepnya ke teman-teman kamu semua. Dan see you next time.